Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Sahabat sekalian, untuk pelajaran baru, kami menghadirkan audio yang berisikan intisari dan komentar Roh Nubuat untuk melengkapi pelajaran Sekolah Sahabat Harian Anda. Hari Selasa, tanggal 6 Januari, judulnya Penerapan Pengertian Rohani. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Anggota jemaat Filipi merasa sangat gelisah ketika mendengar Paulus dipenjarakan, sehingga pelayanannya sangat terbatas. Paulus tidak bisa bepergian, tidak bisa berkhotbah, tidak bisa mengunjungi sinagog untuk mengajar orang-orang tentang Yesus sebagai Mesias, juga tidak bisa lagi mendirikan gereja. Karena itu, jemaat Filipi mengutus Epafroditus untuk mengetahui kondisi Rasul Paulus, menguatkannya dan memastikan bahwa kebutuhan jasmani Paulus terpenuhi. Balasan yang Paulus kirim melalui Epafroditus pasti mengejutkan jemaat Filipi. Paulus melihat kondisinya dengan pengertian rohani, memandang pemenjaraannya sebagai sesuatu yang baik, sama sekali tidak menghalangi pekerjaannya, tetapi justru menyebabkan kemajuan Injil, ditulis dalam Filipi 1 ayat 12. Di saat orang lain hanya melihat belenggu dan jeruji, Paulus melihat para penjaga Romawi sebagai jiwa-jiwa yang berpotensi menjadi bagian dari kerajaan Allah. Paulus juga melihat bahwa pemenjaraannya telah memberi dorongan besar bagi orang lain untuk semakin giat dan bertekad dalam menyebarkan Injil, serta berbicara dengan berani bagi Kristus tanpa takut. Sayangnya, beberapa pemimpin gereja saat itu mengira mereka bisa menjadi lebih populer dan berkuasa setelah Paulus dipenjara. Para pemimpin ini berpikir bahwa orang-orang akan lebih memperhatikan khotbah mereka. Betapa menyedihkan contoh keegoisan manusia, bahkan di dalam gereja. Seperti yang dikatakan oleh Yeremia jauh sebelum Paulus, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ditulis dalam Yeremia 17 ayat 9. Syukurlah, sebaliknya, beberapa pekerja yang setia justru menjadi lebih bersemangat dalam memberitakan Injil. Mereka sangat mengasihi Paulus, sehingga melihat penderitaan yang Paulus tanggung karena imannya, membuat mereka semakin percaya kepada Kristus dan mendorong mereka untuk lebih giat lagi dalam melayani Tuhan. Hal itu membuat mereka pergi ke tempat-tempat yang sebelumnya mereka takuti, membuat mereka berani berbicara dalam situasi di mana sebelumnya mereka memilih diam, dan akhirnya membawa lebih banyak orang untuk menerima Kristus serta menyebarkan Injil keselamatan. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari Testimony for the Church, volume 5, halaman 241. Mereka yang ditunjuk untuk menjaga kepentingan rohani gereja harus berhati-hati untuk memberi teladan yang benar, tidak memberi kesempatan untuk iri hati, cemburu atau curiga, selalu menunjukkan semangat kasih, hormat, dan sopan santun yang ingin mereka dorong dalam saudara-saudara mereka. Perhatian yang sungguh-sungguh harus diberikan kepada petunjuk firman Allah. Hendaklah setiap bentuk permusuhan atau hal-hal
yang tidak baik dihentikan. Hendaklah setiap akar kepahitan dihilangkan. Ketika masalah muncul di antara saudara-saudara, aturan juru selamat harus diikuti dengan ketat. Semua upaya yang mungkin harus dilakukan untuk mewujudkan rekonsiliasi. Tetapi, jika pihak-pihak tersebut dengan keras kepala tetap berselisih, mereka harus ditangguhkan sampai mereka dapat berdamai. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.